Readers Kumparan, selamat datang di Virtual Talk. Kali ini bersama saya Yufi yang akan memandu acara hari ini. Readers Kumparan, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit ya. Nah, hari ini Virtual Talk-nya bisa dibilang cukup spesial karena kita masih dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Narasumber yang hadir juga bisa dibilang luar biasa nih, karena saya nggak hanya akan ngobrol dengan satu orang, tapi satu keluarga. Yang karya-karyanya juga banyak banget, mereka juga aktif memberikan konten-konten bermanfaat di channel YouTube-nya, dan yang nggak kalah penting, mereka tuh terkenal kompak banget. Langsung aja kita sapa, ada The Baldis di sini. Halo semuanya. Hai, apa kabar? Ada Mbak Nola, ada Papa Baldi, ada Naura, Bevan, dan juga Neona. Hai. Apa kabar, Mbak Yufi? Kabar baik, kalian gimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah, baik. Oke, kan kita sekarang masih dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Yang kita tahu bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini kan biasanya dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak di Indonesia agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu faktor yang penting juga kan untuk tumbuh kembang anak kan ada dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua tuh juga nggak kalah penting. Aku mau tanya-tanya dulu nih pertama sama Mama Nola dan Papa Baldi. Aku kan ngelihatnya kalian berdua nih cukup kompak ya dalam mengurus anak, bahkan bisa mengembangkan bakat anak-anak tuh sampai terlihat banget nih seperti sekarang ini. Boleh nggak sih Mama Nola dan Papa Baldi cerita sedikit gimana sih awalnya mengenalkan musik ke anak-anak, sampai akhirnya bakat mereka tuh bisa berkembang seperti sekarang ini? Oke, mungkin dari awal, dari hamil ya, aku masih nyanyi terus sampai sebelum 3 hari melahirkan tuh masih nyanyi waktu hamil Naura. Oh. Karena memang niatnya ingin mengasuh, mengurus anak sendiri dan menyusui tentunya. Dan karena saya juga bekerja berhubungan sama 2 rekan lainnya, jadi waktunya nggak bisa terserah saya gitu kan. Jadi pada saat itu juga setelah melahirkan saya cuma butuh cuti 30 hari. Wow. Jadi 30 hari itu sudah ada tawaran yang memang ke luar kota. Nah, karena memang itu tadi saya bilang karena saya nyanyi juga dengan 2 rekan saya, makanya saya harus tetap ikut ritme kerja seperti normalnya gitu. Tapi memang kendalanya adalah karena memang Naura ini nggak mau digendong sama yang lain, jadi dan harus menyusui. Jadi saya pasti bawa dia kemana-mana. Dan kebetulan Baldi juga kerja di kantor sendiri, di kantor keluarga, jadi kalau izinnya lebih gampang. Yes. Bawa kemana-mana. Begitu umur 3 tahun, dia udah senang nyanyi, Mbak. Terbiasa juga di rumah nggak nonton TV sih, jadi lebih banyak kasih tontonan tuh yang kayak baby channel, atau yang ada yang sifatnya ada musiknya. Zaman dulu DVD. Nah, DVD lagu-lagu, karena dia lebih tertarik untuk dengerin lagu ya, gitu. Jadi sampai akhirnya tuh kayaknya kalau nyanyi juga masih nonin kemana-mana, sampai akhirnya tuh kayaknya nempel di dia. Terus di umur 5 tahun udah mulai minta tuh pengen jadi penyanyi. Sebenarnya dari 3 tahun udah. Dari 3 tahun. Kan, tapi pas umur 5 tahun itu minta jadi penyanyi. Terus ya nggak dibolehin sama mama kan, karena kan tanggung jawabnya besar banget. Baru diwujudin pas aku umur 7 tahun. Jadi selama 2 tahun itu aku usaha buat ngebukin dan belajar. Kalau Bevan sama Neona sendiri tertarik sama musik dari usia berapa? Aku kayaknya dari umur 1 tahun. Iya, 1 tahun. Wow. Sekarang Neona usia berapa? 11 tahun. Oh, 11. Oke. Dari umur 1 tahun. Kalau Bevan? Aku di umur berapa? Kalau Bevan tuh dia ngikut tapi dia malu. Dia ngikut tapi dia bisa gitu. Kalau disuruh nyanyi, ayo. Terus ikut backing untuk lagunya kakak buat di albumnya, ayo. Dia ngikut juga kayak lagu Setinggi Langit tuh ada suaranya tuh suara Neng sama suara abang juga. Aku mau nanya lagi ke Mama Nola dan Papa Baldi. Sebenarnya kalau menurut kalian seberapa penting sih peran orang tua dalam mengembangkan bakat anak-anak? Menurut aku sangat penting ya. Orang tua itu harus bisa membaca minat dan bakat anak. Dan itu pasti kelihatan menurut aku dari kecil. Yang paling penting adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Karena anak-anak ini punya minat dan bakat masing-masing. Mereka punya interest, mereka punya kelebihan, mereka punya
skills, mereka punya gift, itu udah beda-beda. Even anak kandung kami, 3 orang, tiga-tiganya punya minat dan bakat yang terlihat emang sama-sama suka musik, cuman mereka punya type of music yang berbeda, cara mereka mengekspresikannya, gimana cara mereka pengen perform, mereka punya minat yang sangat berbeda dari sisi bermusik. Itu aja udah terlihat sangat beda. Jadi menurut aku kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, memotivasi dan mensupport. Dan yang paling penting dari awal, yang tadi kayak Nola bilang, apapun pilihan anak-anak, kita selalu support. Yang paling penting adalah bertanggung jawab. Begitu juga kayak tadi Nola cerita, gimana Naura membuktikan sama Nola dari umur dia 5 tahun sampai 7 tahun, 2 tahun butuh waktu untuk membuktikan ke mamanya bahwa dia benar-benar komit untuk jadi penyanyi. Karena Nola bilang, jadi penyanyi itu nggak gampang. Bukan cuma hanya sekedar terkenal, terus kamu bisa nyanyi di mana-mana, nggak itu. Karena komitmennya sangat tinggi sebagai seorang penyanyi. Pertama, harus tampil bagus, nggak boleh pernah mengeluh, terus begitu sudah komit, ya harus dijalani dengan senang hati. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Naura, Neona, Bevan juga tuh selalu membuktikan kepada kami as parents bahwa apa yang mereka komit pilih, mereka buktikan sampai hari ini, dan kami sebagai orang tua sangat bangga apa yang sudah mereka lakukan sampai hari ini. Mudah-mudahan seterusnya ke depannya bisa improving terus gitu, masih bisa menunjukkan dan akan bisa terus membanggakan kami. Setuju sih aku, berarti orang tua emang nggak boleh memaksakan nih anak harus jadi apa, tapi apa bakatnya anak, kita sebagai orang tua harus mendukung gitu ya Papa Weldy ya. Nah untuk mungkin Naura, Bevan, sama Neona, halo. Aku mau tanya nih, apa sih yang jadi motivasi kalian nih sampai saat ini masih terus semangat dan menekuni bidang musik? Kalau Bevan tuh kayaknya masih mencari-cari sih. Oke. Untuk musik kamu belum serius pengen terjun langsung karena mungkin dia baru ngulik sendiri, masih sebatas kayak dia senang sebagai penikmat, dan dia kayak masih dalam dalam masa yang menikmati rasa itu. Jadi itu kayak belum udah kepikiran kan pengen jadi musisi gitu pengen. Udah. Gimana ceritanya? Itu dia, bahkan ini anaknya cenderung sendiri sih, maksudnya cenderung dalam arti dia belajar tuh juga diam-diam aja. Tiba-tiba kalau sore-sore aku dengar sampai mainin piano, perasaan orang Neona di kamar gitu kan. Ternyata Bevan lagi ngulik lagu, terus dia sambil belajar suka dengerin musik sambil selama di perjalanan aku lebih melihat Bevan lebih sering dengerin musik daripada dua cewek ini. Oke. Kalau Naura sama Neona motivasinya apa sih? Sebenarnya kalau aku tuh motivasi aku kenapa pengen terus ada di industri musik itu karena yang pertama itu fans aku kan dengan Naura, karena mereka tuh yang bikin aku jadi pengen makin terus berkarya. Iya, makin terus berkembang, terus juga diri aku sendiri dan juga keluarga, apalagi mama juga, karena mama juga udah jadi inspirasi aku dari kecil. Karena ini karena lihat mama. Terus ngelihat, sebenarnya yang paling itu banget yang memotivasi aku tuh ya teman Naura. Teman Naura ya. Neona mungkin? Aku sih juga sama persis ya jawabannya. Kalau Naura, Bevan, sama Neona, gimana sih, aku penasaran kan kalian juga maksudnya aktivitasnya banyak nih di dalam kegiatan bermusik. Cara bagi waktunya antara sekolah dan ngurusin aktivitas di bidang musik seperti apa? Sebenarnya teratur sih, karena kalau kita lagi sekolah, kita kan sekolahnya kan weekday. Nah, kalau kita kayak nyanyi, perform, atau kayak masuk ke bidang kerja, itu weekend. Jadi, gak ganggu waktu. Karena kita bertiga juga, kita nggak homeschooling kan. Jadi, sekolahnya tuh emang pada saat weekdays, emang ada sampai sore, jadi benar-benar sebisa mungkin nggak akan izin sekolah kalau misalkan kerjanya nggak terlalu necessary ya, tapi maksudnya masih bisa buat sekolah dulu.
Jadi kalau untuk weekdays memang fokusnya untuk sekolah, kalau weekend baru ya untuk kegiatan bermusiknya ya. Nah, kalau Nora, Bevan, sama Neona memang nanti cita-citanya mau jadi pemusik atau punya cita-cita lain sih? Kalau aku sih mau jadi penyanyi internasional dan mau jadi traveler. Wow. Oh, jadi penyanyi internasional biar bisa sering traveling ya kemana-mana ya? Masih traveling ke negara-negara yang dia pengen tuju ya. Iya, tapi sekarang lagi nggak bisa liburan. Iya, betul. Kita doakan semoga pandeminya cepat selesai ya. Kalau Naura sama Bevan gimana? Kalau aku pengen jadi penyanyi yang sukses, terus bisa menyebarkan hal positif ke orang-orang, terus juga bisa memberikan pengaruh yang baik, terus juga kalau aku sih pengen apa sih namanya yang kayak bukan yang kayak orang-orang, bukan influencer, bukan orang-orang yang kayak iya yang kayak misalkan ngelakuin action kayak misalkan ke hutan apa, tapi kayak binatang. Karena aku suka banget sama binatang. Binatang, oke, keren. Kalau Bevan? Kalau aku tuh pengen jadi arsitek sama kalau bisa juga sekali jadi penyanyi. Waduh. Luar biasa. Semoga semuanya cita-citanya tercapai. Kalau kaya mau bagi duitnya ya. Jadi Bevan mau jadi arsitek sekaligus penyanyi, kalau Naura mau jadi penyanyi yang bisa sekaligus turun ke hutan menyelamatkan hewan-hewan gitu ya. Binatang. Businesswoman. Oke, businesswoman. Kalau misalnya tadi Neona mau jadi penyanyi internasional. Amin, semoga semuanya tercapai. Ya, mungkin Mama Nola sama Papa Baldi atau yang lain bisa cerita tentang proyek si Semesta Cinta ini. Jadi emang proyek ini sebenarnya udah lama kita obrolin sama aku Manola, terus sama teman-teman, sama tim yang kita. Terus waktu itu emang kita udah set di studio. Kita harapan kita adalah datang orang tua beserta anak-anaknya sebagai viewers, sebagai penonton. Jadi justru menonton langsung ya proyek awalnya. Kita melibatkan dan channelnya tetap di YouTube sayangnya. Karena kondisi pandemi sekarang dan waktu itu PSBB mau nggak mau akhirnya kami pindahkan ke rumah dengan segala keterbatasan. Kami pengen ini bisa menjadi inspirasi maupun jawaban dari semua kekhawatiran atau pertanyaan orang tua. Kami mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua maupun anak-anak di episode yang pertama. Dan sebenarnya untuk awal bikin ini juga itu terinspirasi dari banyaknya teman Naura dan kawannya yang curhat via DM sama aku. Bisa sharing sih sebenarnya, bukan untuk menggurui ya, tapi lebih sharing dengan apa yang sudah terjadi di keluarga kami. Jadi lebih kayak pengen sebenarnya bertanya dan belajar. Jadi makanya kenapa tadi awalnya pengennya ada penonton yang datang ibu dan anak, karena memang disitulah gimana caranya aku juga bisa belajar. Aku bisa dengar dari orang tua lain, bahkan cerita dari anak-anak yang lain gitu. Jadi mengambil satu kesimpulan untuk pembelajaran buat kami. Berarti next bakal ada episode berikutnya nih ya? Ya. Ini seru banget. Aku udah nonton episode pertama dan memang seru banget. Jadi memang kalau buat readers kumparan yang mau nonton Semesta Cinta ini bisa langsung ke YouTube-nya di The Baldis ya. Ini seru banget soalnya aku udah nonton. Nah, mungkin ini seru banget obrolannya saya hari ini bersama dengan The Baldis. Terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menginspirasi orang tua dan juga anak-anak di luar sana ya. Terima kasih sekali lagi untuk Papa Baldi, Mama Nola, Naura, Bevan, dan juga Neona. Terima kasih. Mbak Yudi, saya terima kasih banyak. Terima kasih juga Kumparan dan Readers Kumparan. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa jadi manfaat dan inspirasi buat orang tua lain. Dan selamat Hari Anak Nasional ya. Ya, selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih banget The Baldi sudah menemani virtual talk di Kumparan hari ini. Itu tadi perbincangan saya bersama The Baldis, ada Papa Baldi, Mama Nola, Naura, Bevan, dan juga Neona. Saya akan kembalikan ke studio. Di studio sudah ada rekan saya Mbak Dini. Silahkan Mbak Dini.